Oke, ini berarti sudah masuk semua, sudah set risetnya sudah. Save as ya, biar nanti Anda masih punya barangkali Anda buat belajar lagi gitu ya. Ya, kalau sudah nanti di Anda lihat ya, Anda lihat di basic instruction ya. Ya, basic instruction-nya mana? Enggak kelihatan. Iya. Basic instruction-nya klik basic instruction. Basic instruction iya, geser ke kiri biar kelihatan semua. Ke atas lah, terus ke atas dulu. Ke atas. Di situ ada timer ya, BitLogic sudah ya, kita belajar timer. Timer itu macam-macam jenisnya. Segitiganya diklik. Ya. Nah, di situ ada IEC timer, berarti standarnya standar IEC, yang bawahnya lagi Simatic timer, berarti dia pakai standarnya Simatic punyanya Siemens gitu ya, tapi pada dasarnya sama saja gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat kita gunakan timer TP ke atas. Anda scroll biar kelihatan ya. Di situ ada TP ya. Nah, TP itu kalau ada di situ lah, itu klik, kalau ada tulisannya itu klikan. Oke. Terus ya, silakan. Oke. Ya, TP itu adalah generate pulse. Sisi yang paling kiri Anda close gitu ya. Nah, ini tunjukkan bawahnya. Ya, itu TP. Yang kanan generate pulse itu Anda turunkan. Scroll. Oh, ini. Ya. Nah, jadi generate pulse itu nanti bentuknya ada kotak kayak blok gitu ya. Sisi kirinya nanti ada dua kaki, itu untuk in sama PT. PT-nya itu press ya. Preset time yang nanti kita atur berapa waktunya, waktu pulsanya itu, H-nya adalah outputnya, pulse output, ET-nya itu adalah hitungannya ya, hitungan berapa lama waktu current time value-nya. Coba Anda bawah lagi. Nah, misalkan inputnya di situ Anda melihat inputnya, pulse-nya gitu ya. Ketika dia dinyalakan on gitu ya, maka dia akan menghitung langsung, akan memulai pulsanya. Pulsanya akan di-generate, akan menghasilkan pulsa. Ketika ada perubahan 0 ke 1, maka akan menghasilkan pulsa atau Hi, PT. Nah, itu PT. Berapa lama? Misalkan 5 sekon ya, berarti PT-nya akan 5 sekon. Ketika input itu lebih lama daripada PT-nya, maka dia tidak akan mengakibatkan saat tidak mati, inputnya tidak mati atau belum mati, maka PT-nya akan tetap berhenti kalau lebih kecil. Nah, sedangkan jika PT-nya itu lebih besar daripada inputnya, maka dia akan tetap menyelesaikan. Ya, jadi yang penting ada perubahan ya. Ketika ada perubahan 0 dari 1, maka dia akan generate pulse gitu ya. Kita langsung coba saja gitu ya. Coba Anda minimize dulu. Yang ini Pak ya? Iya benar, ambil itu. Oke, langsung di oke saja. Ya, inputnya, terus PT-nya nanti Anda isi di situ. Isi misalkan T, nulisnya kan T gitu ya. T%. T crash. Ya. Crash itu atasnya 3 itu loh. 3, terus tulisan 10 sekon gitu, 10S gitu ya. 10S, enter. Ya. Dan coba Anda run gitu, maka dia akan langsung jalan. Tapi in-nya dikasih apa? Start gitu. Oh iya, Pak. Buatkan device yang baru, PLC tag yang baru saja gitu ya. Berarti ini pakai yang baru, Pak ya? Ya, buatkan yang baru. Di in itu buatkan yang baru. Bukan ya, di inputnya. Bukan sama lah itu dikasih. Anda kasih input apa gitu ya. Terus nanti di H-nya nanti Anda berikan output. Ya.
Masih output. Tadi motor. Oke, silakan di compile. Compiler, kalau silakan di download. Download to device-nya dicentang. Download to device. Ini Pak ya? Ya, sebentar. Coba diulangi lagi. Tadi download tadi. Nah, itu override, atasnya override itu centang download to device. Iya. Oh, itu mode selektornya. Ya, ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, itu download to device-nya diklik. Sebentar ya. Sing digaro. Cek. Sudah apa ini? Oke, coba lagi startnya Anda nyalakan, maka di situ kan dia membangkitkan ya. Misalnya nggak usah dimatikan dulu, maka nanti ketika ini ngitung ya, dia kan akan mati. Berarti ini kan istilahnya kalau dari di help-nya tadi, ini adalah input, ketika input lebih panjang ya waktu daripada PT. Sekarang Anda matikan dulu inputnya, nomor 4 enggak ya. 4 itu centangnya hilangi. Terus sekarang Anda nyalakan terus Anda matikan centang, Anda nyalakan terus Anda matikan. Nah, masih menghitung kan? Nah, coba lihat help-nya tadi. Mana help-nya tadi?
Oh, helpnya Pak, sebentar. Iya, yang Anda minimize tadi. Ini Pak. Nah, berarti kan terbukti kan dari situ inputnya yang pertama kali Anda nyobanya lebih panjang daripada PT-nya, ya kan? Yang barusan Anda lakukan itu adalah saat inputnya lebih rendah dari PT. Nah, tapi yang belum Anda lakukan, apakah benar ketika prosesnya itu diinterrupt di tengah-tengah, maksudnya dalam artian habis 010 dikasih 01 lagi, itu tidak ngefek, kita coba saja. Apakah PT-nya tetap atau PT-nya nambah menghitung 01 yang terakhir atau menyelesaikan, kita lihat, Anda lihat dulu. Nah, misalkan kasih, ya, nyalakan lagi. Matikan. Nah, coba Anda interrupt lagi, kasih 01 lagi. Nah, maka perhitungan di sana kan tidak berubah kan? Meneruskan pertama kali. Ya, berarti sudah terpenuhi semuanya ya. Nah, oke, selanjutnya ya, kalau sudah TP, kita nyoba yang satunya, ada T-on ya. Anda pilih yang T-on, kita masuk ke help dulu, ini ke offline dulu. Nah. Bentar. Kok hilang Pak? Apanya? Itu sudah library sudah offline. Sudah Pak, sudah offline ini. Oh ini Pak, sudah. Tadi yang apa Pak? Kan habis TP, bawahnya TP, T-on. Itu bawahnya TP. Ya, yang atas. Oh ini Pak ya? Ya, bertahap dulu. T-on, dihapus dulu aja TP-nya. Tidak bisa seperti itu. Ya, harus bedarang. Bedarang atau Anda paralel. Dihapus saja, atasnya Anda hapus. Yang itu hapus dulu, TP-nya Anda hapus, gantiin T-on. Anda hapus, ya, terus TP, buat lagi Anda. Ya, buat lagi Pak. Ya, akan buat lagi. Ini saya isi juga sama Pak, 10 second Pak ya? Terserah, mau berapa second terserah. Oke. Nah, kita lihat itu dulu. Habis ini lihat F1-nya ya. Oh ini Pak. Tab-nya. Ya. Kalau T-on itu adalah generate on delay. Berarti dia menghasilkan waktu untuk mendelay proses on-nya, penyalaannya. Lihat bawahnya lagi. Nah, jadi Anda lihat di timing diagramnya gitu ya. Jadi misalkan gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Misalkan inputnya itu, nah ini ada syaratnya kalau di sini. Syaratnya akan terproses itu jika nyala inputnya itu lebih lama daripada delay-nya. Jadi Anda lihat yang pertama, di sisi pertama, sisi input yang pertama, ketika misalkan PT-nya lebih rendah dari delay-nya, berarti yang pertama dinyalakan, maka dia otomatis menghitung PT. PT menghitung jadi ketika inputnya itu bernilai logic 1, maka PT menghitung. Ya, PT menghitung ketika sampai dengan setting PT, maka outputnya baru akan menyala. Misalkan setelah 10 detik, maka dia akan menyala. Nah, ketika inputnya dimatikan, maka outputnya juga akan ikut mati. Nah, apa yang terjadi jika inputnya lebih rendah dari PT? Jadi ketika yang selanjutnya ya, input yang selanjutnya kanannya itu yang kecil, ya, itu ketika dia mulai dari 0 ke yang kanan, nah itu, ketika dia 0 ke 1, sebenarnya di bawah itu PT mulai menghitung. Hanya saja ketika saat proses menghitung, dia dimatikan, maka PT-nya berhenti, nggak menghitung lagi. Terus mengulangi lagi saat ada 0 ke 1, dia mulai menghitung lagi. Ketika dia 1 terus, maka setelah PT-nya tertentu tadi, sesuai dengan settingan, maka
bawahnya akan atau outputnya akan tertrigger atau akan menyala. Dan ketika input mati, maka outputnya juga akan mati. Coba dijalankan sekarang ya. Sekarang dijalankan. Anda kasih input output. Sudah belum? Belum ya? Oke. Load. Ya, Anda jalankan lagi. Oh, sebentar Pak. Belum ada. Oh, ini. Ya, kan? Ya, stay on. Seperti tadi ya, di proses seperti tadi. Misalkan waktunya lebih panjang. Sebentar Pak, ada yang salah Pak ini Pak. Ininya on startnya harusnya I. Oke. Siang sekali ini Bapak ini. Gimana? Sudah ya? Sesuai dengan karakteristiknya ya. Nah, kalau sudah sekarang Anda lihat yang take off, dicoba dulu ya. Nah, sekarang tidak saya yang ngomong, tapi Anda yang gantian ngomong, menjelaskan take off ke teman Anda. Oke. Ini dari yang awal Pak ya? Apa yang dari ini? Take off saja. Kan enggak. Ini TP sudah, take on sudah, sekarang take off. Dicoba yang take off. Take off. Oh, baru Pak ya?
Iya, buat yang baru aja biar nanti Andanya sudah mencoba sesuai sama karakteristik timing diagramnya tadi loh. Ya. Off. Jadi untuk instruksi selanjutnya kita menggunakan take off. Seperti biasa kita masukkan ke ridernya. Kemudian untuk fungsi take off ini saya buka dulu. Dari diagram ini, dari pulse ini kan kita lihat untuk diagram ketika kita masukkan instruksi dari 0 ke 1, apabila ini kurang dari sebentar. Dihitung terlebih dahulu dari instruksinya, kemudian ketika ada instruksi 1 ke 0 itu PT baru jalan. Ketika 1 sampai 10 detik baru off. Ya. Jadi seperti itu. Ya, secara tidak langsung generate of delay, jadi mendelay waktu mati gitu ya. Jika Anda punya beberapa plan gitu ya, plan A sampai B gitu, A, B, A dan B, misalkan A dimatikan, B itu nggak langsung ikut mati, tapi dia menghitung selama PT. Ya, selama PT. Ketika PT-nya sudah terpenuhi, maka plan B-nya baru akan mati misalnya. Nah, kalau misalkan waktu mati itu terus kemudian hidup kembali gitu ya, atau menyala kembali sebelum PT terpenuhi, maka akan posisinya seperti yang bawahnya yang panjang sekali itu. Maka ketika enggak, bukan, kita nggak usah lihat yang itu. Yang inputnya kan mati, tapi ketika PT-nya belum selesai, dia sudah nyala lagi, maka dia akan tetap menyala, ya kan? Akhirnya panjang tetepan kan ya. Nah, ketika memang matinya itu lebih dari atau sesuai dengan setting PT, lebih dari atau sama dengan, maka dia baru akan mati. Nah, itu kan ketika ada cekungan di bawahnya, nyala sebentar terus mati kan, itu lebarnya kan lebih lebar PT kan daripada lebar matinya. Iya, Pak. Ya, oleh karena itu PT-nya tidak terpenuhi, maka dia akan tetap on. Ya kan? Key-nya kan akan tetap on. Jadi intinya tuh harus menunggu PT sampai full, Pak ya? Iya, PT. Seperti halnya T-on tadi. Kalau T-on kan harus terpenuhi kan waktunya. Begitu juga dengan T-off ini. Ya. Oke, sudah dijalankan belum? Ya, saya buat dulu Pak ya untuk ya. Oke. Nah.
ini sebelum saya atur. Sudah Pak, Pak Suju. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti tugas mandiri Anda yang mempelajari simatiknya ya. Yang simatiknya Anda pelajari. Sekarang kita masuk ke instruksi yang lain. Timer sudah, kita masuk ke yang counter. Ya. Counter ya. Coba masuk ke offline dulu. Silahkan di offline kan dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Iya Pak. Oke, masuk lagi ke yang tadi, halaman tadi. Iya Pak. Ya, CTU di situ macam-macam ya. Kita lihat yang IC counter ya. IC counter standarnya itu ada counter up, counter down, CTU itu counter up, CTD counter down, CTU counter up down. Berarti dia 0 bisa nanti pressing preset time-nya itu dinilai tertentu. Nah, kalau down-nya nanti mengaktifkan atau mengaktifkan dan menonaktifkannya mainnya di 0 dan di preset time-nya tadi. Oke, sekarang kita nyoba dulu di CTU ya. Bisa buka Pak ya untuk Iya, ini. iya. Ya, counter up sini scroll ya. Nanti di sisi input, ini kotaknya atau bloknya seperti itu ya. Ada CU ya. CU itu adalah nanti tak 1 ya. CU di situ itu adalah sebagai inputnya. Misalkan anggap saja itu Anda di ini Alfian ini orang Surabaya atau orang mana ini Alfian ini? Saya orang Tuban Pak. Orang Tuban. Waduh. Oke. Ini sih. Sampai nulis nanti nang TP.
Apa, Pak? Sudah pernah ke TP? Sudah, Pak. Sudah pernah ke TP ya. Kalau di parkiran TP itu kan ada counternya ya, Ya. parkiran kosong atau berapa gitu ya. Nah, CU ini adalah sisi inputnya. Ketika ada orang masuk, maka dia akan menghitung gitu ya. Nah, berarti defaultnya dia mulai dari 0. Ya, defaultnya mulai dari 0. Terus R-nya ini fungsinya untuk mereset. Ketika dia up nih ya, misalkan Anda nanti settingnya itu PV-nya adalah 10 gitu ya. Nah, maka dia akan menghitung 0 sampai ke 10. Nah, ketika di tengah-tengah itu Anda kok ternyata, oh ini ada proses, ada trouble-nya, maka Anda reset, balik lagi ke 0. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ketika sudah sampai 10, maka out-nya, tag out-nya atau he-nya, dia akan bekerja. Oke, coba silakan Anda coba. Untuk PV-nya Anda isi aja, misalnya 5 gitu ya. Oh, 5, Pak ya. Oke. Ini nggak usah, Pak ya, save, Pak. Nggak usah, nggak usah. Oke, itu inputnya satu-satu ya. Oke. Satu, Pak ya. Iya, satu-satu. Ya, satu ya kan, itu ngitung atas itu Anda lihat. Oke, Terus 2, 3, 4 ya, 5 nanti akan nyala itu. Nah, akan nyala. Anda teruskan lagi sebenarnya bisa dia. 5, 6, 7 ya bisa terus ya. Nah, tapi nanti caranya nanti ketika Anda sudah melakukan programming, ketika dia sudah mencapai nilai maksimum maka dia akan reset. Misalkan atau delay tertentu mengerjakan apa dulu atau sekarang Anda reset. Anda reset maka dia akan nol lagi. Ya. Dia akan nol lagi. Nah, iya, Pak. ini untuk counter up. Silahkan sekarang nyoba counter down ya. Coba counter down, dijelaskan ke temannya ya. Iya, Pak, siap. Ini sudah direkam kan ya? Sudah direkam. Teman-teman. Oke.
Jadi untuk yang fungsi kedua kita menggunakan counter down, di mana hampir sama dengan counter up, namun untuk perhitungannya itu dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Kemudian kita lihat dulu untuk manual booknya. Jadi susunannya hampir sama dengan counter up. Jadi untuk yang pertama start ke CD, kemudian untuk range 2 untuk start juga untuk masukkan ke LD. Jadi langsung saja kita simulasikan. Pertama, sebenarnya harus membuat alamat dulu versi tagnya, terserah. Pastikan kembali, kemudian untuk identifikasinya sebagai input. Setelah itu membuat outputnya, kita namakan motor saja, motor 5. Kemudian untuk identifikasinya pastikan difungsikan sebagai output. Di sini simbolnya simbol key. 4 titik tadi untuk kosong, 5.10 ya, ini masih tersedia, jadi kita rubah untuk Q5.1. Oke, motor. Kemudian setelah membuat tagnya, kemudian versi tagnya kita langsung masukkan fungsinya di light diagram readernya. Jadi kita namakan start on 2, kemudian untuk yang LD-nya juga sama. Kita masukkan ke LD, kemudian untuk outputnya di mana? Kita membutuhkan motor 5, kemudian setelah terangkai kita compile dulu apakah ada error atau tidak. Kemudian setelah tidak ada error, kita mendownload ke device. Oh ya, maaf ada yang terlewat. Sudah, kita kembali ke download. Setelah itu kita monitoring ke on off dan kemudian kita buka PLC SIM-nya. Dan kita run dan pastikan sudah masuk tegangannya, inputnya, fungsinya. Dan kita coba untuk ini ya, masukkan input di start on 2. Di sini kan counternya tadi kita masukkan 5,
Kita coba apakah di atasnya ini akan berubah angkanya. Jadi untuk masukkan yang pertama itu min 1 dan kita tekan lagi menjadi min 2, tekan sampai di min 5, maka akan berhenti. Oke, counter down itu sampai min ya. Kok tadi nggak mati Pak? Sebentar. Coba lagi 1, 3, ini 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0. Oh, Ya, iya. tadi sempat ini min Pak ya tadi. Iya. Nah, makanya itu kan nggak mungkin kan min. Jadi nanti Anda kan bisa melakukan sebuah tindakan untuk meriset tersebut. Tapi objeknya sudah dikunci gitu ya. Nah, kalau Anda reset lagi maka dia akan kembali ke 5 lagi kan kayak gitu ya. Oh, gitu. Sekarang counter up down ya. Counter up down, counter down. Counter up down Pak sekarang ya? Ya, counter up down. Ini saya lagi Pak yang tuliskan Pak apa Pak saja? Langsung aja. Nah. Langsung aja Pak ya. Iya. Sebentar kita buka dulu untuk manualnya. Berarti ini semua harus Pak ya, harus terkonek Pak ya? Iya. Oke. Di help dulu aja, help. Dulu ya. Ya. Coba turun lagi. Sudah Pak ya. Kotak-kotaknya, tabeling. Oh, ini nih. Ya. Nah, di situ ada load input juga ya, load input LD. Ya, jadi untuk counter up, counter down itu yang dipakai ya itu inputnya, counter up, counter down itu. R untuk resetnya, ya. He out status counternya, he U ya. Untuk kalau up-nya posisi he down-nya nanti dilihat true atau false-nya, berarti nanti output-nya itu ada kasih itu ya. Oke. Coba dijalankan dulu aja. Oke Pak, siap.
cukup. Sudah Pak Jajo? Oke, silakan Dilan. Sebentar. Jadi untuk yang kan apa ya? Iya. Terlap 15 berarti. Bisa Anda scroll up sedikit biar kelihatan angka ngontingnya. Oh gini. Ini yang up untuk kita tekan di tempat ini. Iya. Hitung 2, 3, kemudian 4, 5, nyala Pak. Kemudian kita reset kembali, kita mencoba untuk yang counter. Enggak usah, Anda turunkan aja, enggak usah di reset. Turunkan. CD 6 ya. Turun jadi 4, kemudian 3. Mati kan ya nih 3. Nek 0 nanti berapa, apa yang terjadi kan 0? 0 enggak ngefek ya. Oke. Reset. Nek Anda reset kan? Berarti ini saya Pak ya, yang coba yang up dulu Pak ya, counter up dulu. Sampai 5. Oh ini nih, ID-nya itu kan enggak kamu kasih alamat ya, ID. ID
HID. HID ini Pak. Iya. Iya betul Pak. Enggak, kamu kasih alamat, oke. Ini berarti itu Pak ya, juga bisa kasih Bisa, output Pak ya? Mestinya bisa. Kan bisa dikasih alamat. Tapi hanya alamat saja, enggak pakai ladder. Oh, berarti bikin ladder baru Pak gitu, enggak apa? Enggak usah. Itu alamatnya saja dimasukkan ke situ nanti. Alamat HID-nya. Coba dinolkan lagi. Coba sampai 0 berapa? Oh, oke. Oh, masih false. Mungkin dikasih alamat nanti bisa. Ya. Ini apa ya? Idenya Pak ya? Alamat apa Pak maksudnya? Ya, kalau itu kan HI 505.2 ya, coba dikasih HI berapa gitu. Atau HI yang sudah silakan dimasukkan ke situ. Anda punya output berapa, silakan dimasukkan ke situ coba anggap saja HI 5.1 isikan ke situ. Oke. Coba Pak. Tapi nanti nge-force enggak ya sama yang atasnya ya? Apa ini saya hapus dulu Pak ya? Boleh. Tapi kan harus Anda download ulang nanti. Oke. Saya coba dulu ya Pak. Lima satu Pak ya. Ini Pak ya. Itu delete itu ada yang. Berarti nggak bisa Pak ya? Itu delete. Itu kan ada yang ada. Nah. Ini coba apa ya Pak? Yang up dulu Pak ya? Oke, terserah dijalankan. Sampai 2. Gimana menyala Pak ini ya? Jika kita yang counter down, yang motor ini tidak menyala, yang motor baru dan sampai 0. Motor yang nggak nyala Pak ya? Bentar. Tapi ini true Pak ya? Ya, udah true itu. Nah. Ya true itu. True itu kan berarti kan sudah nyala. Oh, nyala Pak ya? Jadi itu indikator kosong sama indikator penuh itu aja. Oke. Ya. Oke ya. Ya sudah Pak. Coba cek. Kalau load input diisi apa yang terjadi? Untuk load input berarti 0. Kan langsung dia nge-force ya? Oh, iya, langsung 5 Pak ini. Langsung 5 kan? Nah. Ya, kalau ngeriset kan nge-0 kan. Kalau load input berarti langsung dimasukkan setting point-nya. Oke, untuk timer counter ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya, mudah ya? Insyaallah. Permisi Pak, izin bertanya. Iya Rizka. Ini Pak, yang counter down itu kan tadi menghitung 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah. Nah itu apa harus itu dulu Pak, di reset dulu sampai 5 baru bisa diinputkan gitu Pak? Maksudnya? Agar kembali ke 5 lagi? Enggak Pak, waktu run yang awal. Soalnya tadi waktu run diulangi dulu mana counter down-nya biar nanti tahu paham maksudnya. Counter down-nya dihapus ya tadi ya. Counter down Pak ya? Maksudnya itu counter down saja apa CTUD, Mbak? Counter down saja, Pak.
Oh, counter down saja Mas Alfian. Oh, tadi sudah saya hapus, Pak. Ya, wes dibuatkan lagi aja ya. Iya, nggih. Oke. Start reset 2. Sudah, Pak. Nah, itu PV-nya belum diisi. Oh, nggih. Nah, maksudnya Mbak Rizka ya apa? PV-nya ini harus diisi apa enggak gitu dah? Bagaimana? Bukan, Mbak. Waktu di running tadi, Pak. Running dulu, biar paham dulu. Saya biar paham pertanyaannya. Saya belum nangkep pertanyaannya. Download the device. Oke, ini. Nah, ini tuh apa harus di itu, Pak? LD dulu. Soalnya itu counternya kan mulainya dari 0. Ya, iya. Jadi memang harus di-load. Ya, berarti bisa jadi posisinya load itu yang apa namanya? Di normally close. Kalau ketika Anda buat normally close, coba dijadikan normally close. Kalau ini Pak ya? Ya main iya, jadikan normally close. Ada pilihannya itu. Ada yang segitiga itu. Oh iya. Nah, itu. Nah. Oke, Anda downloadkan. Ya, kalau mainnya seperti ini kan kayak gini, langsung. Ya, jadi tergantung kebutuhan ya Mbak Rizka ya. Iya Pak. Coba Anda mainkan sekarang 1-3-nya. Jangan efek ya. Kenapa? Karena dia terus di-load-kan. Ya, nggak berubah kan? Caranya gini, di stop dulu. Anda stop dulu. Oh, ini Pak, stop ininya. Stop dulu, Oke, offline dulu kan. Terus itu ganti normally open. Oke. Yang I4-nya gantiin dulu. Yang I4-nya ini ganti Pak. Klik dulu. Kita ganti. Nggak bisa. Iya bener tadi. Oh, itu hapusin dulu aja, hapus dulu, hapus semua, enteran dulu. Ya, terus klik lagi. Coba ketik F. First. FIR. First. Pertama. Muncul nggak di situ? First site. Coba cari ke bawah. Mungkin ini Pak, aturnya di ini Pak ya, di tag-nya Pak ya. Sebentar. Enggak. Anda coba masuk ke yang main tag itu tadi. Yang masuk ke tag dulu. Tampilkan bukan yang di sini.
Ini tampilkan window sebelah kiri Anda, tampilkan dulu. Bukan window yang ini, window totalnya. Maksudnya apa? Yang ada PLC device dan lain sebagainya itu. Oh, ini Pak. Bisa nggak ditampilkan rata semua? Yang bukan halaman ini. Portal view, coba klikkan portal view. Bawah itu loh, overview, PLC, bawah sendiri, bener bawah sendiri. Oh ini Pak. Nah, coba. Oke, bukan di close aja. Ya. Masuk ke overview. Coba show all text dulu. Show all text. Ini punyamu. Unsur konstan yang default table itu berarti punyamu ya, 23 ya, masuk ke situ tadi ya. Oke, saya Close dulu. Terus ini yang di situ kan ada name ini. Nah, itu lebarkan. Bukan. Atasnya yang program window itu windownya itu lebarkan lagi. Iya ya, lebarkan. Itu kan bisa buat lebarkan. Tambah kebalik, tambah kecilkan, lebarkan. Ya, coba cari dulu. Nah itu benar. Cycle time namanya apa ya? Fast cycle itu ya. Mix ini fast cycle. Coba naik dulu. Cold bit, quality, resource for cycle time, previous office scan millisecond. Priority. Coba lagi turun minimum cycle. Terus lagi. Sudah maksimal Pak ini. Ada. 12 ya. Minimum coba ini lagi apa? Coba add new munculnya apa ya ini? Nah, di sini sebenarnya ini hubungannya sama CPU sih. CPU yang kita pilih ini nggak ada pilihan fast cycle-nya. Jadi misalkan fast cycle itu ketika dinyalakan pertama kali, dia akan memberikan trigger awal gitu ya. Trigger awal ya sudah sekali ketika dinyalakan trigger berarti otomatis ngeload gitu ya. Tapi di sini nggak ada pilihannya ini. Min cycle, max cycle, ya nggak ada ini. Yes, nggak apa-apa, berarti harus manual. Tipe 7300 ini ya. Nah, nanti selanjutnya gitu Mbak Rizka ya. Memang harus berarti CPU-nya tidak ada bawaannya untuk perintah fast cycle. Iya, Pak. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Rizka. Terima kasih kembali. Yang lain bagaimana? Baru sih Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Untuk terkait laporan untuk minggu ketiga nanti meliputi apa saja Pak? Ya ini. Oh ini ya Pak? Iya, kan sekarang kan ya pertemuan kali ini kan maksudnya pertemuan kali ini. Ya, jadi tadi timer, counter. Nah, terus Anda kan saya kasih tugas ini. Tugasnya membuat mempelajari untuk yang timer yang simatik standar. Tadi kan yang saya ajari kan IEC standar. Sekarang nanti berarti nambahi nyoba yang simatik standar. Begitu juga dengan counter. Counter yang ini kan IEC counter, di bawahnya berarti ada simatik counter ya. Coba ada SCU, SCD, SCUD. Cukup itu aja. Iya, Pak. Ya. Yang IEC ini nanti diulangi lagi juga Pak? Maksudnya dilaporkan juga apa cuma simatik aja yang dilaporkan? Ya semuanya dong. Semuanya ya Pak? Ya, kan saya nggak tahu. Kan kalau yang di sini yang saya tahu yang mengerjakan kan hanya Alfian. Oh, iya, yang lainnya kan saya nggak tahu mengikuti apa enggak gitu kan. Ya, nah, terus nanti selain ini nanti saya ada tugasnya nanti tak upload di apa namanya? Di Classroom ya. Semuanya dikumpulkan pekan depan. Iya, siapa? Terima kasih, Pak. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan lagi apa cukup? Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup ya kalau dari semuanya. Kalau misalkan cukup, silakan selanjutnya belajar mandiri yang untuk simatik timer dan simatik counter. Untuk tugasnya nanti saya upload menyusul. Oke, saya akhiri ya. Selamat sore. Bentar, saya cek dulu. Ini yang presensi baru 17 ya. Silakan nanti dilengkapi ya presensinya ya. Siapa saja yang belum. Jadi saya akhiri ya. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore. Pak. Waalaikumsalam. PC